Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar, "Ittaqillahi haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Ittaqillahi haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Apa yang dimaksud bertakwa kepada Allah? Dijelaskan di dalam Al-La'ali Al-Bahiyatu, bertakwa kepada Allah adalah jadikan antara dirimu dengan azab Allah ada penghalang. Apa yang bisa menghalangi seseorang dari azab Allah? Yang pertama, melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah. Kemudian yang kedua, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Apa yang dimaksud dengan perbuatan buruk? Perbuatan buruk adalah maksiat. Apa itu yang dimaksud dengan maksiat? Yang pertama, maksiat itu meninggalkan kewajiban-kewajiban. Atau yang dimaksud dengan maksiat adalah melakukan larangan-larangan Allah. Apa yang dimaksud dengan al-hasanat? Al-hasanat atau kebaikan di sini adalah bertaubat atau melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Orang yang melakukan taubat atau orang yang melakukan kebaikan setelah melakukan perbuatan yang buruk atau maksiat, kebaikan ini, amal taubat ini bisa menghapus dosa-dosa orang yang melakukan maksiat tadi. Wa khaliqin nas bihulukin hasanin, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang utama, bukan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk atau tercela. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik setelah melakukan keburukan, taubat setelah melakukan keburukan, bisa menghapus dosa-dosa. Kemudian bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Pelajaran yang pertama, Syekh Wahid Abdus Salam Bali memasukkan hadis ini ke dalam adab ukhuwah, yaitu berakhlak dengan akhlak yang baik dalam menjalin ukhuwah. Pelajaran kedua dari hadis ini adalah wajibnya bertakwa kepada Allah. Pelajaran ketiga adalah wajibnya muraqabatullah, memiliki kesadaran bahwa gerak-gerik kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika sedang sendirian maupun dalam keramaian. Pelajaran keempat dari hadis ini adalah di antara sebab diampuninya dosa adalah melakukan kebaikan, melakukan taubat setelah melakukan maksiat. Pelajaran keenam dari hadis ini, atau pelajaran kelima dari hadis ini adalah anjuran untuk bermuamalah, untuk bergaul, bersosialisasi dengan manusia dengan akhlak yang baik. Pelajaran keenam dari hadis ini adalah anjuran untuk berakhlak yang baik. Pelajaran ketujuh, apakah jika perbuatan baik bisa menghapus perbuatan buruk, maka apakah perbuatan buruk bisa menghapus perbuatan baik? Menjawab pertanyaan ini, Syekh Abdullah Al-Faqih As-Singkiti dari Asy-Syabakah Al-Islamiyah mengatakan perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk, tetapi perbuatan buruk tidak bisa menghapus perbuatan yang baik, kecuali ada beberapa perbuatan buruk yang disebutkan di dalam beberapa riwayat Quran maupun hadis. Perbuatan buruk tersebut bisa menghapus amalan-amalan. Apa saja? Yang pertama, kafir, syirik, atau murtad. Kemudian yang kedua, meninggalkan sholat asar. Kemudian yang ketiga, mendatangi peramal. Maksudnya, orang yang mendatangi peramal, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam.
Kemudian yang keempat, perbuatan yang bisa menghapus amalan adalah berbuat zalim kepada manusia. Perbuatan kelima yang bisa menghapus amalan adalah memelihara anjing, bukan untuk tujuan yang syar'i seperti untuk beternak, untuk bertani, atau untuk berburu. Orang yang memelihara anjing tanpa tujuan yang syar'i, setiap harinya amalnya akan berkurang 1 qirat. Kemudian perbuatan keenam yang menjadikan amalan seseorang itu dihapus adalah orang yang meminum minuman keras. Nabi bersabda, orang yang meminum minuman keras, Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari sampai orang ini bertaubat. Maka Allah akan menerima taubatnya. Dan perbuatan keenam yang bisa menjadikan seseorang amalnya dihapus adalah melakukan perbuatan haram ketika sendirian. Kemudian perbuatan terakhir yang menjadikan amal seseorang itu dihapus adalah mengungkit-ungkit sedekah atau mengungkit-ungkit pemberian berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Inilah penjelasan dan hikmah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillah haitsuma kunta, berbuat takwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, yaitu taubat dan melakukan kebaikan yang lainnya, karena itu bisa menghapus dosa-dosa. Wa khaliqin nas bihulukin hasanin, bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.